namanya atau untuk ganti Tuhan ya, karena tentu saja ya saya sudah menjelaskan ratusan kali umat Islam itu adalah umat yang bertuhankan kepada Muhammad. Jadi kita ada tagar nih sekarang. Tagar kita itu apa? 2025 ganti Tuhan. Begitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja untuk diskusi ya. Coba kita kasih naik ada sebentar. Al-Hidayah. Coba kita kasih naik Al-Hidayah. Saya kasih naik Al-Hidayah, yang naik malah Kacong Fikri. Aduh. Nah, baru kali dia udah langsung dapat donat. Iya, Kacong Fikri. Kenapa gelap-gelapan Kacong Fikri? Diskusi sama aku, takut kamu di sini. Kacong Fikri, ayam saja tidak takut sama kamu, Kacong Fikri. Kamu kok gelap-gelapan seperti ini? Biar dapat donat nyasar gitu. Ya sudah, kamu di bawah saja, Kacong. Kamu ini setiap naik selalu saja kalau nggak gelap, entah apa. Oke, kita kasih naik Al-Hidayah. Al-Hidayah. Ya, silakan Al-Hidayah. Selamat malam Al-Hidayah. Selamat malam. Ya, Al-Hidayah. Mas Edisti. Oke, Muslim ya Bang ya? Saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Al-Hidayah. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saya bertanya. Boleh dong, kenapa tidak boleh? Oke, baik. Tapi jangan diturunkan kayak kemarin ya. Emang kamu kemarin pernah naik sini? Pernah naik di room Anda saya. Kapan? Tapi Anda langsung turunkan saya. Kalau tidak salah 2 hari yang lalu. Oh ya, silakan. Apa pertanyaan Anda? Oke. Bang Edis TV, karena kita satu kesatuan Indonesia. Yang pertama salam toleransi dulu ya. Di dalam Saya Islam tidak ada toleransi. Aduh, gini, sebentar gini, ini harus saya luruskan ini. Anda mengatakan bahwa karena kita saudara sebangsa dan setanah air, maka salam persatuan. Masalahnya begini, Muhammad itu tidak mengajarkan yang demikian itu. Gimana sih? Apa kata Muhammad? Sebentar, Al-Hidayah, santai dulu sebentar. Apa kata Muhammad jika kalian bertemu dengan orang Yahudi ataupun Nasrani? Dah? Apa katanya? Jangan nanya saya lah. Loh, kenapa kamu bilang salam persatuan? Tidak mungkin antara sebentar. Orang Islam itu tidak mungkin menyatu dengan orang non-Muslim. Bahkan orang non-Muslim itu dikatakan sebagai kafir, Loh, yang harus diperangi. Itu gimana sih Al-Hidayah nih? Cukup. Oke. Silakan. Begini, kenapa saya mengatakan demikian? Karena dasarnya kan kita Pancasila tuh. Oke, saya terkait tema aja. Pancasila itu bertentangan dengan ajaran Islam. Adis TV, sebentar dulu lah. Jangan potong-potong lah. Nah, silakan. Oke, baik. Saya pengen tanya terkait judul yang Anda buat, Tuhan Muhammad atau Yesus. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Tuhan kalian Muhammad, tetapi haruslah Yesus. Oke. Supaya kalian berjalan di jalan kebenaran, bukan di jalan yang sesat. Karena menurut Muhammad, menurut Al-Quran, Muhammad didapati seorang yang sesat.
Silakan. Bang Aris baik, terima kasih atas narasinya barusan. Cuma adakah dalil karena sehingga Anda membuat judul berhenti mentuhankan Muhammad? Karena kalau Anda mengikuti Muhammad, maka Anda akan sesat seperti Muhammad. Dari mana Anda mengatakan sesat? Dari dalam Al-Quran. Dalilnya ada nggak? Di dalam Quran surat Abasa. Surat Ad-Duha ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Adakah di situ umat muslim mentuhankan Muhammad? Oke. Adakah manusia yang menuhankan manusia? Ada. Ada. Kenapa disebut dia menuhankan manusia? Ya karena dangkal letaknya. Bukan gitu pola pikirnya. Maksudnya begini loh. Enggak. Ini orang nih gimana sih kalau maksud saya begini. Ini memang ngomong sebentar, tenang. Al-Hidayah begini. Kriteria apa sehingga seseorang itu disebut menuhankan manusia? Kalau untuk bahasa fisiologisnya manusia, ya selain Tuhan yang nyata, arah bicara Anda mungkin merujuk kepada ibu. Itu ngomong apa dia ini? Gak ada lagi Tuhan yang nyata di muka bumi ini kecuali ibu. Oke, baik itu pendapat Anda, nggak masalah. Oke, jadi Muhammad itu ketika dia Muhammad ada di dunia, berarti dia Tuhan yang nyata. Yang jelas dari TV umat Islam tidak mau jawab kan? Enggak, bukan. Saya nggak mau jawab itu. Anda maksud saya jawab, saya nggak mau jawab. Iya, kalau Anda tidak mau jawab berarti Anda tahu bahwa umat Muslim itu mentuhankan Muhammad. Enggak bisa saya katakan demikian. Oke, kalau begitu kenapa kamu menyerah? Kenapa kamu kalau ketemu Muhammad sebentar? Kenapa kalau kamu bertemu dengan Muhammad atau menghadapi Muhammad, maka kamu seperti kerbau yang dicucuk hidungmu di hadapan Muhammad? Apakah kamu bisa melawan Muhammad? Membantah Muhammad? Boleh, Muslim. Yang jelas Nabi Muhammad SAW itu manusia pilihan. Iya, manusia yang kalian pertuhankan. Tapi kami tidak pernah mentuhankan. Kalau begitu, kenapa kamu di hadapan Muhammad seperti kerbau yang dicucuk hidungmu? Kenapa di hadapan Muhammad umat Muslim seperti kerbau yang dicucuk hidungnya? Dari tadi pertanyaannya Edis TV selalu mengontrol kepada saya. Kapan waktu saya bertanya balik nih? Ya sudah, kamu di bawah saja. Saya ditanya itu saja kamu langsung tidur kok. Dia kayak gimana? Bagaimanakah keadaan umat Islam di hadapan Muhammad? Bukankah mereka seperti kerbau yang dicucuk hidungnya? Sehingga mereka tidak dapat membantah apapun kata Muhammad. Sehingga mereka harus mengikuti Muhammad seperti kerbau. Mana ada umat Muslim yang berani membantah melawan perintah Muhammad? Tidak berani. Karena Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Ya, kalau ada orang dia mengikuti Fir'aun, taat, tunduk, patuh mengikuti Fir'aun, tidak boleh melawan Fir'aun, maka Fir'aun itu menurut bahasa Al-Quran menjadi Tuhannya orang itu. Kan sama itu. Kita sadarkan ini ya teman-teman ya, supaya umat Muslim itu ganti Tuhan. Ya. Kita kasih naik ada Bustamam. Bustamam.
Ya, Bustamam, selamat malam. Bustamam, apakah Anda mendengar, Bustamam? Iya, Dis. Ya, silakan Bustamam, nyalakan kamera Anda. Iya, mendengar. Silakan nyalakan kamera Anda. Islam ya, Bustamam? Islam. Ya, Anda bisa nggak Ya, itu nyalakan teman-teman kamera? itu keledai orang tuh udah dikembaliin, Dis. Belum. Kamera Anda Uang nyalakan. itu udah dikembaliin tuh keledai orang tuh belum tuh. Jadi Anda tidak berani menyalakan keledainya kamera? Itu yang dicuri itu sama Tuhan kalian. Enggak, yang aku tanya Baik, itu. kalau itu tidak Bapak berani manusia. nyalakan kamera di bawah saja. Anda saya ajak diskusi, tapi Mana nyalakan itu kamera orang tidak tuh, berani. Yang ngapain di bawah saya? Heran saya dengan kalian. Kalau umat muslim itu membaca Al-Quran, tidak pernah Al-Quran itu mempermasalahkan keledai. Ada di dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada keledai yang belum dikembalikan. Gak, di Quran tidak ada. Satu-satunya permasalahan yang dipermasalahkan oleh Al-Quran, apa sih yang dipermasalahkan oleh Al-Quran? Al-Quran hanya membahas masalah salib. Sesungguhnya yang disalib itu bukanlah Isa, tetapi yang diserupakan. Tapi sayang, Quran mau menjelaskan sesuatu, Quran sendiri malah bingung. Ketika umat muslim berkata, ya orang-orang Karesteng, yang disalibkan itu bukanlah Yesus. Terus siapa? Ya pokoknya bukan. Bagaimana mungkin kitab yang datang abad ke-7 mau menjelaskan kitab yang sudah datang sebelumnya? Memang serba lucu teman-teman. Makanya kalau orang menuhankan Muhammad ini, mereka memang akan terjebak di dalam satu kuldesak begitu. Mereka akan terjebak di suatu yang muter-muter di situ. Iya. Satu sisi Al-Quran menyuruh supaya kita beriman kepada Injil, kepada Taurat. Satu sisi ketika sahabat membawa lembaran kitab Taurat atau Injil tersebut, Muhammad malah marah-marah. Satu sisi Al-Quran mengatakan namanya tertulis di dalam kitab sebelumnya. Satu sisi mengatakan kitab sebelumnya sudah dipalsukan. Makanya saya bilang teman-teman, percaya sama Islam itu akan membuat kepala pusing sendiri. Di dalam kitab-kitab sebelumnya itu terdapat kebenaran. Tapi umatnya mengatakan kitab-kitab sebelumnya itu sudah dipalsukan. Ini logikanya orang Islam ini bagaimana? Kan susah memahami seperti itu. Dilema begitu loh ya. Yuk silakan. Coba naik kemari. Kita diskusi dengan baik. Ya. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Jaka Disc Joki. Coba Jaka. Saudara Jaka. Ini saya Kristen bang. sorry. Kita naik bang. Iya. Sebenarnya ada yang mau dibahas sih masalah ya kayak logika di agama Islam itu gimana. Tapi ya, tetapi begini bang. Nggak sesuai. Bang,
Tetapi begini, Sorry, gelap, Bang. abang Sorry. harus menyalakan kamera dulu dan wajah abang harus Iya. jelas. Waduh, gelap banget tuh. Sorry, Bang. Astagfirullah, Tuhan Yesus. Atau kalau Astagfirullah mau Tuhan ini Yesus saya gimana? aja ya, Bang. Astagfirullah Tuhan Yesus maksudnya gimana? Nah lari kan. Ayo silakan. Ya, teman-teman gini, sekali lagi saya ingatkan. Channel Edis TV atau saluran televisi ini, Edis TV ini, siaran ini adalah sebuah siaran yang memfasilitasi debat atau diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi ingat ya, ini bukan ajang caci maki atau hujat-hujatan, enggak. Betul-betul murni debat dan diskusi. Kita akan melakukan tinjauan-tinjauan ilmiah dan akademis seputar Islam dan Kristen. Kita tidak membahas dogma. Karena kalau dogma yang kita bahas itu akan debat kusir kita jatuhnya. Ya. Silakan ya. Ada yang muslim naik. Kemudian kita diskusi dengan baik. Ya. Oke, kita kasih naik ada Ridwan. Ya, selamat malam Ridwan. Halo, salam. Islam atau Kristen Ridwan? Islam dong. Silakan nyalakan kamera. Ya, saya konfirmasi dulu nih, Ridwan. Islam. Islam. Islam kok shalom? Ya nggak apa-apa bang. Coba kita tes dulu. Kita tes dulu Ridwan. Coba Ridwan bacakan satu surah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alaji yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, ini muslim. Minal Muslim, jinnati wan nas. Ya, Bang. Anda ini kalau tidak salah dulu pernah kan naik kemari ya? Udah ada 4 kali. Udah 4 kali. Bang, biasanya kalau orang berpikir, biasanya kalau orang mau terbuka hatinya, itu pasti dia sudah berhenti percaya dengan agama Islam. Ini Anda kenapa masih percaya agama Islam? Gimana ceritanya Bang? Padahal sudah jelas-jelas kita itu udah banyak ngobrol ya kan? Kita kan udah panjang lebar ngobrol kan? Ah, coba. Bagaimana ceritanya Anda kok masih Islam itu gimana? Silakan. Saya sebenarnya udah nggak itu sih bang, udah nggak percaya sama keyakinan saya, tapi ya saya jalanin aja. Sudah tidak percaya dengan Islam. Oke. Apa yang membuat Anda tidak percaya dengan Islam? Apa karena sering nonton Edis TV, sering berdebat dengan Edis TV? Enggak sih, kan hak saya kan, saya nggak percaya kan Bukan. Penyebab Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan agama Islam itu karena apa? Karena sering berdebat dengan Edis TV, sering nonton Edis TV, salah satunya atau bagaimana? Iya, salah satunya itu bang. Oke. Nah, sekarang ini kenapa Anda sudah tahu Islam itu salah kok masih memeluknya? Silakan. Ya susah sih bang, ya apa namanya, yang faktor pertama ya karena istri juga ya, nggak mungkin saya ninggalin istri saya kan, jadi saya bertahan aja. Istri pernah diajak nobar Bang? Nonton bareng Edis TV? Mana mau bang. Waduh, tidak Mas. mana mungkin mau. Takut murtad nanti dia, takut meninggalkan agama Islam atau takut menerima kebenaran begitu ya?
nggak tahu juga bang. Saya tahu nonton ini di TV. Ah ngapain? Gitu katanya gitu. Tapi dia tahu Edis TV ya. Tahu. Ya, jadi gini saja bang, bilang sama dia. Caranya saya tahu. Gini, biar dia berhenti percaya dengan Muhammad. Istriku, gitu ya, atau apalah abang bilang D atau bagaimana gitu ya. Menurut sunnah Rasulullah, sebagai orang yang meneladani Muhammad, maka saya harus nambah istri. Nah, kalau dia bantah, tunjukin hadis nih. Ini sunnah Rasul ini, gimana kamu suruh saya masih Islam, tapi kamu tidak mengizinkan saya nambah istri lagi? Yang gitu bang. Karena menurut agama Islam, menurut sunnah Rasul, maka suami itu sejatinya sesuai dengan sunnah Rasul harus beristri lebih daripada satu. Namanya sunnah. Contoh ustadz-ustadz yang banyak melakukan sunnah, banyak. Contohnya A.A. Agim, sunnah, dia menjalankan sunnah, tambah istri. Siapa? Almarhum Ustadz Buce. Ustadz siapa namanya? Jeffrey, ya kan? Nambah istri, betul? Uje, Ustadz Jeffrey. Gak bisa bang. Loh, berarti istri Anda seorang munafik. Bilang, wahai istriku, mau masuk surga, mau pintu surga lebar selebar-lebarnya, maka kamu harus mengizinkan saya kawin lagi. Itu gimana sih? Iya bang. Itu terus bilang, cuman... kamu suruh saya percaya sama Muhammad, tapi saya tidak boleh mengikuti Muhammad. Gimana? Bukankah di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik? Betul nggak? Betul. Bukankah menurut sunnah maka dianjurkan untuk beristri lebih daripada satu? Ya. Nah, bilang sama dia, kalau begitu saya harus nambah istri lagi, begitu. Mengikuti sunnah Rasul. Itu, Bang. Gimana? Bukan solusi itu. Katanya Anda bilang istri Anda suruh Anda percaya sama agama Islam. Sekarang disuruh menjalankan agama Islam, istri Anda tidak mau. Gimana sih? Iya, sekarang saya fokusnya cuma di dunia ini cuma sama anak aja. Makanya saya nggak mau pisah sama dia. Jadi saya betul. Tujuannya cuma buat anak aja. Oke, apakah Anda memiliki tabungan, Bang? Nggak ada. Tidak ada. Nanti kalau punya tabungan, uangnya buat apa? Buat anak atau buat dikasih orang Arab? Buat anak lah, Bang. Nah, menurut ajaran agama Islam harus kau pakai naik haji. Gimana sih ini? Jadi makanya saya bilang, Bang, mustahil Islam itu dipeluk oleh orang-orang yang masih mau berpikir. Punya duit untuk naik haji, untuk nyium batu ke Arab. Betul? Betul. Iya. Bahkan menurut ajaran agama Islam, boleh suami main tangan. Boleh. Nggak percaya. Apakah boleh? Boleh nggak suami mukul istrinya menurut ajaran agama Islam? Ya boleh sih Bang. Boleh. Tapi kan bahkan Muhammad adalah contoh seorang suami yang mukul istri. Gimana? Tapi ya namanya memang proses ya Bang. Namanya proses. Memang itu perlu yang namanya pemahaman yang mendalam. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena dari kecil memang sudah dicekokin. Islam agama yang benar. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini udah mendarah daging Bang.
sudah mengakar di hati seorang muslim. Dan mengubah itu memang tidak mudah, begitu. Butuh yang namanya proses, Bang. Nanti kalau Anda betul-betul sudah tahu bahwa Muhammad tidak pantas diikuti dan Anda sadar siapa yang seharusnya Anda taati, Anda patuhi, Anda jadikan suri tauladan, itu bukan Muhammad, Bang, tetapi Yesus. Enggak. Begitu. Saya kan udah nggak ngikutin lagi, Bang. Iya, tetapi masalahnya kan Anda tetap takut sama istri karena nanti gimana? Kan Anda udah cerita tadi kan? Iya, hidup saya cuma buat anak saya aja, Bang. Ya itu bagus lah, Bang, intinya. Tapi yang mau saya sampaikan, jauhkanlah ajaran Muhammad dari rumah Anda. Karena kalau itu Anda masih taruh di rumah Anda, sebentar lagi percayalah nanti anak Anda akan mengikuti apa yang diperbuat oleh Muhammad. Salah satunya pergi ke Arab nyium sebongkah batu. Kira-kira nih, Bang. Kalau misalnya Anda mengikrarkan diri untuk meninggalkan agama Islam kepada istri Anda, yang terjadi apa? Bisa, Bang. Lalu kenapa istri Anda bersikeras supaya Anda tetap Islam? Ya ada keyakinan dia, Bang, dan doktrin dia, Bang. Kalau keyakinan dia, kenapa dia tidak kasih izin nikah lagi? Ini kan serba Ya, tapi aneh kan loh. Nggak semua perempuan bisa nerima, Bang. Loh, tapi itu sunnah Rasul. Ya kan, walaupun sunnah Rasul kan nggak harus diturutin, Bang. Berarti kamu menganggap sunnah Rasul itu tidak baik. Ya sudahlah. Ya butuh proses lah. Saya rasa ini tinggal masalah waktu saja. Semoga nanti istri Anda menonton ya. Dan kalau istri Anda menonton, bilang sama dia supaya mau masuk surga cepat, mau pintu surga terbuka lebar, maka harus ada nikah lagi. Iya, jadi nanti istri Anda tiap hari akan bernyanyi. Loh ya, istri Anda tiap hari akan bernyanyi. Mana mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Dia akan bersenandung sedih terus. Biarlah aku yang mengalah. Itu senandung lagu wanita yang dipoligam. Ngomongnya aja di depan, saya mengikuti sunnah Rasul. Di hatinya hancur, lebur, remuk, redam. Benar. Oke lah, itu ya Bang ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Sama-sama Bang, sama-sama. Nah ya itulah ya, memang kadang-kadang seseorang itu menjadi munafik. Karena apa? Karena lain di hati dan lain yang keluar dari mulut. Nah, apakah Muhammad seorang munafik? Ya, Muhammad menurut Al-Quran adalah seorang yang munafik. Karena apa? Karena yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada di hatinya. Ketika saya katakan Muhammad seorang munafik, banyak muslim marah. Kalian itu kan gak pernah baca Quran, artinya yang kalian baca Arabnya. Makanya kalian tidak pernah tahu isi Al-Quran. Ketika umat muslim membuka Al-Quran, saudara-saudara, yang dibuka apa? Yang dibuka Arabnya. Dan ketika mereka membaca Arabnya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Amin. Artinya, tiada saya tahu dan mengerti. Tahu. Makanya mereka tidak tahu bahwa Al-Quran mengatakan Muhammad seorang munafik. Iya, gimana?
Kalau kalian tidak percaya, naik ke sini. Dan kita akan buktikan bahwa Muhammad seorang munafik menurut Al-Quran. Oke, kita kasih naik ada Syarif. Syarif. Lihat kameranya ya. Enggak burem. Ya silakan. Kok jadi gelap begini? Ya silakan Syarif. Muslim bang. Syarif, apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan bang. Apa yang mau abang utarakan? Tak ada apa-apa, saya mendengar aja yang dikatakan dengan Dedis TV tentang Muhammad. Muhammad seorang yang munafik menurut Al-Quran. Karena dia Contohnya mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya. Contohnya? Jadi begini ceritanya, saya ceritakan biar umat muslim familiar dengan agama Islam. Umat muslim tidak familiar dengan agama Islam. Umat muslim familiar dengan tulisan Arab. Baik, begini. Di dalam latar belakang Asbabul Nuzul surat Al-Ahzab ayat 37. Ada seseorang yang bernama Zaid. Zaid ini diangkat oleh Muhammad menjadi anak angkatnya. Ya. Nah, suatu ketika pergilah Muhammad ke rumah Zainab untuk melamar Zainab menjadi istri daripada anak angkatnya. Nah, ketika itu Zainab menolak. Ya Rasulullah, apakah pantas saya yang adalah seorang bangsawan dinikahkan dengan seorang budak? Karena Zaid ini adalah budak tetapi sudah diangkat oleh Muhammad menjadi anak angkatnya. Tetapi turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 36. Tidaklah patut bagi seorang laki-laki muslim maupun seorang perempuan muslim jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, maka ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Mendengar ayat turun, maka Zainab, siap Muhammad, laksanakan. Akhirnya dinikahkanlah Zaid dengan Zainab. Tetapi karena Muhammad yang memilihkan, pasti malapetaka. Pasti malapetaka. Kalau umat muslim bilang, wah Muhammad itu suri tauladan. Kalau dicontohkan baik. Jadi, tenang sebentar bang, belum selesai bang. Belum selesai. Ya. Ternyata setelah mereka menikah, rumah tangga mereka hancur lebur. Marah, pertikaian terjadi. Akhirnya apa? Apa kata Muhammad? Ya Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Turun ayat surat Al-Ahzab ayat 37. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang di hatimu berbeda dengan apa yang Allah katakan? Kamu berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, sementara kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah kehendaki. Ternyata ujung-ujungnya istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Jadi Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Dan tetapi dia katakan sesuatu yang berbeda dengan Zaid. Makanya saya bilang dia seorang munafik. Silakan tanggapannya. Saya bertanya dulu. Ya, saya bertanya. Silakan. Adakah di ketika Muhammad menikahi Zainab itu Zaid masih hidup atau tidak? Masih hidup. Ada ayatnya. Baik, saya tampilkan ya. Seperti yang saya bilang teman-teman, orang Islam itu tidak familiar dengan Al-Quran. Orang Islam itu familiar dengan bacaan-bacaan Arab. Baik, surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Nih. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Ya.
Baik. Saya akan tampilkan, saya balikan dulu kamera saya Bang ya, biar Abang lihat. Ya, silakan. Ini Abang Syarif ini mudah-mudahan dia mau belajar lah ya. Baik, ini ya. Ini surat Al-Ahzab ayat 37. Oke? Dikatakan begini, dan ingatlah ketika kamu berkata, kamu di sini maksudnya Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan juga kamu telah memberi nikmat kepadanya, yaitu Zaid. Apa kata Muhammad? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia. Ini Muhammad karena takut kepada manusia makanya dia jadi seorang munafik. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia, istrinya Zaid itu, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan kepada mereka dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi. Kalau soal urusan, makanya Bang, kalau soal urusan selangkangan, Allah begitu cepat menuruti kemauan Muhammad. Kata Aisyah. Nih kita baca tafsirnya. Mau baca tafsirnya Bang? Saya tanya. Tak kelihatan lah. Nih. Tak jelas. Muhammad Suara saya kedengeran Bang? Tidak. Suara saya kedengeran? Tidak. Tidak, tapi Anda bisa nyaut suara saya. Ya, kedengarannya cuma suara saya kedengaran itu aja, tapi bacanya tak kedengaran. Oke, baik. Apa di sini dikatakan? Nih. Dikatakan Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Padahal Allah lebih patut untuk kamu takut ini. Perhatikan ya. Nih, saya bacakan dari sini. Ya. Ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat ke Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah, yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkat olehnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya, kepada Zaid itu. Apa kata Muhammad? Biarkanlah terus istrimu, Zainab binti Jahsy, dalam ikatan pernikahan denganmu. Dan jangan mentalaknya. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepada kamu. Yaitu talak Zaid terhadap istrinya. Jadi di hati Muhammad, Zaid talak istrimu, talak. Di hatinya Muhammad. Tapi yang keluar dari mulutnya, jangan kau talak dia. Makanya Muhammad ini bang seorang munafik. Gimana sih? Ayatnya jelas tuh. Coba saya balikin dulu kamera saya. Apa yang ada di dalam hatinya Muhammad bang? Muhammad itu kan manusia, bukan Tuhan. Muhammad bukan manusia. Sulit. Jelas saja tuh, Dis. Tapi kenapa pengertian kau ke situ? Jangan lari kemana-mana, Bang. Betul tidak bahwasanya di situ Muhammad digambarkan sebagai seorang munafik? Munafiknya mana? Di mana munafiknya? Karena di dalam hatinya dengan yang keluar dari mulutnya nggak sama. Di hatinya bilang, Muhammad, wahai Zaid, ceraikan istrimu karena istrimu mau jadi istriku. Tetapi yang keluar dari mulutnya, tahan terus Zaid, istrimu tahan. Biarlah kalian di dalam ikatan perkawinan. Firman itu untuk manusia. Ngerti kamu? Firman memang sulit ngomong sama jadi orang Islam. Tapi gini bang. Walaupun di hatimu menolak, tapi saya percaya di dalam nuranimu yang paling dalam kamu mengiyakan saya.
Mungkin bukan sekarang. Itu tidak. Mungkin bisa setahun, 2 Saya mau tahun, tahu 7 juga, tahun kan. yang akan Saya datang. mau tahu juga. Anda akan menyadari perkataan saya ini. Dan saya percaya di antara 11.000 orang yang menonton secara live di TikTok ini, pasti mereka pun akan menyadari bahwa Muhammad seorang munafik. Tidak, Ya. jelas saja itu di. Walaupun di mulut Anda mengakui tidak, tapi di hati Anda saya percaya Anda mengakui iya. Tidak lah. Seperti itu. Saya mau juga kalau kamu kasih saya tuh satu yang boleh meyakinkan saya kan. Mau juga, tapi belum ada. Selama saya Bang, kan belum ada lagi. Yang saya berikan itu sudah begitu jelas. Tak jelas tuh. Jelas Baik, saya ayat kasih itu contoh, bukti- saya kasih contoh. Iya. Misal Anda punya anak angkat. Misal. Terus Anda nikahkan anak angkat Anda itu dengan seorang perempuan. Berarti secara hukum berarti perempuan itu menantumu bukan? Tidak, itu anak angkat. Bukan sedarah. Kan di situ Iya, kan salah. tetapi dia istri dari anak angkatmu, betul? Anak angkat, bukan anak kandung. Iya, ngerti saya ngerti. Berarti Ya, dia lagi? istri dari anak angkatmu, betul? Betul? Nah, kalau misalnya akhirnya kamu menikah dengan perempuan tersebut, jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi juga nanti, Bang. Sebentar. Kalau sudah malu jadi oke, orang Pak. Islam, katakan kepada kami, Bang. Kenapa pula malu? Abang pun gelap-gelapan. Udahlah di bawah sana lah. Gelap-gelapan begini Bentar, apa yang mau bentar, diajak hidupin lampu. diskusi? Gelap sekali. Yuk. Mari kita cerdas berpikir yuk. Apa dikatakan di dalam hukum Taurat? Jangan mengingini istri sesamamu manusia. Jangan mengingini istri sesamamu. Ternyata di dalam Al-Quran Allah malah menjadi dalang, malah menjadi inisiator supaya apa? Supaya istrinya Zaid jadi istrinya Muhammad. Makanya saya bilang, Bang, Allah itu mustahil Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Allah itu tiada lain adalah Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh penduduk Quraisy yang tidak mengenal hukum Taurat dan tidak mengenal Injil. Kenapa kalian tidak sadar itu? Ketika saya katakan begini kalian marah. Tapi membantah tidak mampu. Ayo silakan. Kita kasih naik ada pembela Rasulullah. Ya silakan, pembela Rasulullah. Ya silakan pembela, nyalakan kamera. Pembela. Macet. Nama pembela Rasulullah, tapi sampai sini tidak berani berbicara. Inikah yang dimaksud dengan membela Rasulullah? Tidak mampu menjawab syubhat, tidak mampu membantah argumen, hanya datang dan diam saja, tidak mampu berbicara. Ketika tangan tidak mampu lagi berbicara, kan kabur. Ayo silakan. Ayo, kita forumnya debat atau diskusi. Kita di sini tidak ada caci maki. Yang saya katakan tadi bukanlah sebuah caci maki, bukanlah sebuah fitnah loh. Ada dalilnya. Ya, jadi jangan katakan bahwa saya mengada-ada. Dalilnya ada semua. Karena saya ini adalah seorang yang sangat-sangat ahli atau pakar di bidang agama Islam. Ya silakan Al-Abu. Nyalakan kamera. Silakan Al-Abu. Selamat malam
Bang Edis. Selamat malam Al-Abu. Nyalakan kamera Al-Abu. Sehat kah Bang? Gimana? Islam Al-Abu? Alhamdulillah Islam Bang Edis. Bang Edis sehat kah Bang? Kamera. Kameranya nggak jadi Bang Edis. Kameranya nggak jadi maksudnya gimana? Saya bantu dari sini. Silakan. Tinggal Anda terima saja itu. Tekan simpan. Kabur saudara. Jadi yang saya maksudkan begini. Kebenaran itu tidak akan mungkin bisa, tidak akan mungkin takut dengan yang namanya uji. Ya. Kalau benar tidak mungkin diuji, dia malah semakin cemerlang. Tetapi yang terjadi di sini apa teman-teman? Ketika Islam diuji oleh sebuah pertanyaan-pertanyaan, diuji oleh kritik, yang terjadi apa? Tangkap ini penista agama. Itu yang terjadi. Sekarang yang lagi heboh, yang lagi viral, yaitu tentang kegiatan-kegiatan di pondok pesantren yang terima kasih Kak Ceki, terima kasih. Yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi Trans 7. Apa yang terjadi di demo? Karena memang teman-teman Islam telah menorehkan peringkat di negara kita ini sebagai umat yang suka mempersekusi orang. Umat yang suka menggunakan kekerasan dan massa untuk melaksanakan kemauannya. Akhirnya apa yang terjadi? Minta maaf. Kenapa tidak membantah? Kenapa tidak menunjukkan bahwa Islam itu benar dengan argumen-argumen juga? Kenapa itu terjadi? Mengapakah kalian ingin memberangus sebuah pemikiran dengan kekerasan? Makanya saya bilang teman-teman, sekarang itu sudah bukan zamannya lagi yang seperti itu. Sekalipun Islam dikembangkan dengan pedang, Islam dikembangkan dengan pertumpahan darah, maka Islam akan dihancurkan oleh yang namanya internet. Banyak yang mengatakan, Islam tidak dikembangkan dengan pedang, kamu memfitnah. Berapa kali Muhammad melakukan peperangan, saudara-saudara? Bahkan dia itu adalah seorang panglima perang. Dia banyak sekali melakukan peperangan. Kok kamu katakan Islam tidak dikembangkan dengan pedang? Pernahkah Yesus membawa murid-muridnya untuk memimpin satu pasukan khusus dengan perlengkapan alat perang untuk menyerang satu kaum? Tidak pernah. Tidak pernah. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad dia disebut dengan pemimpin perang. Apakah Islam dikembangkan dengan pedang? Supaya kalian, ini karena terlalu banyak juga orang-orang baru dan masih ada terus orang-orang baru. Kalian dengarkan salah satu ceramah ini. Ini ustadz yang sangat terkenal. Ya. Supaya orang-orang demo-demo itu di Trans 7 itu tahu ini Islam itu memang identik dengan yang namanya paksaan. Lihat, dengar. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 4-5 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang,
Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwah sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Makanya kalian jangan berpikir bahwa nenek moyang kalian itu masuk Islam karena mereka mengerti agama Islam. Tidak, Dol Abdul, tidak. Mereka itu ada di bawah pedang. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan oleh Muhammad apa? Sesungguhnya saya diutus untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah mereka. Itu Muhammad. Itu yang digambarkan oleh hadis tentang sosok Muhammad. Tetapi sayang seribu sayang, umat muslim tidak tahu itu. Makanya 2025 ganti Tuhan ya. Silakan. Orang yang expert, orang yang membidangi agama Islam, saya undang datang untuk diskusi dengan saya. Kita debat, kajian secara ilmiah. Kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang historis dan ilmiah. Ayo, saya undang. Kita diskusi yang bermartabat. Silakan. Oke, ada Jamal Hasan. Silakan Jamal Hasan. Nah, kabur lagi Jamal Hasan. Oke, kita kasih naik ada, bentar ya. Kita kasih naik ada staf khusus presiden. Oh, udah datang staf khusus presiden. Staf khusus presiden. Ya silakan, staf khusus presiden, nyalakan kamera. Halo? Aduh, halo? Ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bang, sorry Bang, saya... No. Sorry Bang. Bang, Anda tidak boleh. Sebentar, saya tanya dulu, Abang Kristen atau Islam? Kristen Bang, salam. Shalom Bang, gini, sebagai seorang Kristen, kita itu wajib, mulut kita itu wajib mengeluarkan kebenaran. Jadi kalau Anda bukan staf khusus Presiden Prabowo, Anda tidak boleh pakai nama begitu. Sorry Bang. Karena yang boleh bohong itu cuman di dalam agama Islam. Iya, di dalam agama Islam boleh bohong Bang, boleh. Muhammad yang ngajarkan boleh berdusta di dalam 3 hal. Tapi kalau ajaran Kristen tidak boleh Bang. Iya katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Seperti itu ya Bang ya? Siap. Oke, baik saya turunkan. Banyak orang. Saya turunkan ya. Banyak yang nonton teman-teman ya. Cuman karena saking semangatnya ya. Tapi nama-nama itu ya jangan seperti itu ya. Walaupun saya tahu itu hanya bercanda saja. Begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Muzakir. Oke, Muzakir. Ya, selamat malam Muzakir. Nah, tunggu bentar. Lagi bikin. Silakan nyalakan kamera Muzakir. Tunggu sebentar. Muslim ya Bang ya? Iya Bang. Oke, tuh, sudah saya kirim permintaan untuk menyalakan kamera. Saya Muslim tolen Bang. Ya, yuk kita ngobrol yang akademis ya, debat yang akademis, bukan hujat-hujatan di sini Bang. Ya silakan, nyalakan kamera. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang? Silakan. Perkenalkan, saya Muslim ya. Ya. Memang saya lihat di akun Abang ini banyak yang
non muslim. Yang muslim juga banyak. Cuman ya kebanyakan non muslim, Bang. Belum tentu, Bang. Karena Jadi yang muslim pada nonton tuh mereka suka diam. Mereka nontonnya diam, nggak ngetik. Cuman saya pengen koreksi, Bang. Apa itu? Sejauh ini channel Abang tuh kayak barbar kali ke Islam. Jadi Contoh, motivasi sebutkan apa? satu contoh, Bang. Sebutkan satu Motivasi contohnya. apa? Untuk menyadarkan orang-orang Islam. Supaya apa? Supaya orang Islam berhenti mempertuhan manusia, anaknya Aminah, yaitu Muhammad. Makanya Abang perlu belajar dulu, masuk ke Islam dulu, belajar. Bang, karena kami baik, 13 tahun lamanya, 13 tahun lamanya saya belajar agama Islam. Dengar dulu. Silakan. Abang dapat ilmu dari mana? Kok Nabi Muhammad tuh dituhankan? Dari Al-Quran dan Ilmu apa, hadis. Abang? Sesat Abang itu. Tadi Anda tanya kepada saya, dari mana saya dapatkan? Dari Al-Quran dan hadis. Karena menurut Al-Quran dan hadis, ada orang-orang tertentu yang mempertuhankan selain Allah. Ada yang mempertuhankan hawa nafsunya. Loh, gimana sih ini orang nih? Jadi menurut Jadi menurut Al-Quran ada tidak orang yang mempertuhan selain Allah? Abang seolah-olah mempersekusi Islam. Nah gitu kita. Kita kan tidak pernah saya mempersekusi Islam, Bang. Yang ada orang Islam yang mempersekusi saya. Ya. Coba kita fokus aja dulu ke tema, Bang. Gini, menurut Al-Quran, tenang, Bang Muzakir, tenang, Bang ya. Kita diskusi yang sehat ya. Dengar, Bang. Menurut Al-Quran maupun hadis, ada tidak orang yang mempertuhankan selain Allah? Menurut ketauhidan kami, Bang, kami Tuhan cuma satu Allah. Nabi Muhammad itu cuma utusan kami. Ya Tuhan, yang ditanya apa, yang dijawab apa? Enggak. Saya bukan tanya orang Islam, Bang. Saya tanya, adakah orang, tidak peduli dia apa, mau Islam, mau Hindu, mau apa, adakah orang yang dia itu mempertuhankan tetapi bukan Allah? Dia mempertuhankan yang lain, ada tidak? Enggak, kami enggak. Bukan kalian, Bang, yang saya maksudkan. Pasir. Mana pasir nih? Saya mau guling-guling di pasir. Kok sulit banget sih, Bang? Bang, dengerin. Perhatikan pertanyaan saya. Perhatikan pertanyaan saya. Adakah seorang manusia yang mempertuhankan selain Allah? Ada. Ada. Contohnya, dia menuhankan apa? Menuhankan hawa nafsunya, menuhankan patung, menuhankan uang, menuhankan jabatan. Ada orang seperti itu menurut Al-Quran, betul? Nah, pertanyaannya sekarang begini. Kalau ada orang mempertuhankan hawa nafsunya, berarti bagi orang tersebut Tuhannya adalah hawa nafsunya itu, betul? Ya. Nah, kenapa dia disebut mempertuhankan hawa nafsunya? Perbuatan apa yang dia lakukan terhadap hawa nafsunya sehingga menurut Al-Quran dia disebut menuhankan hawa nafsunya? Ini kan kita pandangan kan berbagai perspektif tuh. Kalau di dalam ketauhidan kita itu cuman Tuhan Allah yang Maha Esa. Bang, jangan ke situ dulu. Dengar Anda ini lain. Kita belum ke situ bahasan kita. Kita membahas definisi. Kita membahas definisi mempertuhan dulu sebelum kita pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin kita mau debat apakah orang Islam mempertuhankan Muhammad sementara kita belum clear tentang definisi mempertuhan? Definisi ketuhanan itu bukan ketuhanan, Bang. Bukan ketuhanan. Definisi mempertuhan.
Coba jelaskan definisi mempertuhan. Iya, kan berbagai perspektif tuh. Iya, perspektif Anda apa? Mempertuhan itu apa? Kalau memang di luar ketauhidan itu tergantung perspektif. Berat. Gini, dengarkan. Bang, gini. Saya jelaskan pelan-pelan. Ini ada hawa nafsu. Saya kasih contoh, ini hawa nafsu nih. Menurut Al-Quran, ada orang yang menjadikan hawa nafsu ini sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang saya perbuat terhadap si hawa nafsu ini sehingga saya disebut menuhankan dia? Saya berbuat apa kepada hawa nafsu itu? Saya berbuat seperti ini. Saya membuat diri saya dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh hawa nafsu tersebut. Sehingga hidup saya... Jangan keluar dari aplikasi. Sehingga hidup saya itu dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu tersebut. Sehingga saya takluk kepada hawa nafsu itu. Sehingga apa yang saya lakukan hanyalah menuruti, mengikuti hawa nafsu tersebut. Contoh, saya kasih contohnya. Hawa nafsu saya mengendalikan saya untuk korupsi. Hei Edis, itu duit, hantam. Hei Edis, itu cewek, hantam. Ketika saya membuat diri saya dikuasai oleh hawa nafsu tersebut, menurut Al-Quran, saya telah membuat dia menjadi Tuhan saya. Apakah Anda setuju dengan penjelasan saya atau tidak? Silakan Anda bantah. Makanya ini Bang, kalau bilang dulu Bang, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Dengar dulu, versi Abang sesat itu. Ya sudah, kalau begitu bagaimana definisi mempertuhan hawa nafsu? Silakan. Yang pertama, itu yang dalam Islam itu mengacu kepada hawa nafsu. Kalau memang kita berlebihan terhadap dunia, itu makanya kalau orang serakah itu. Yang ditanya perbuatan apa yang dilakukan kepada hawa nafsu. Saya tunjukin saja ayatnya. Bang, ini ayat sudah berkali-kali saya bahas sama Muslim. Kenapa sih Muslim tidak nyambung-nyambung? Umat Muslim itu paling susah kalau disuruh mendefinisikan mempertuhan. Nih Bang ya, nih. Saya tunjukkan ayatnya nih kepadamu supaya kamu jangan berkelit ke sana kian kemari. Perhatikan. Nih, surat Al-Jathiyah ayat 23. Biar kau tahu isi Quranmu. Perhatikan. Surat Al-Jathiyah 23, betul? Betul? Enggak, itu sesat tuh yang Mbak bilang tuh. Coba. Kok sesat sih? Dengar. Ini Al-Quran kok sesat? Pemahaman. Enggak. Orang-orang kayak abang itu. Nih, saya bacakan ya. Oke, gini saja lah. Anda baca dulu aja ya. Anda baca dulu gimana? Enggak bisa. Sebentar, Anda baca dulu gimana? Di dalam Al-Quran ada kias. Dengar dulu. Ya Tuhan, Al-Qurannya sendiri dibantah. Coba nih. Perhatikan Bang ya. Banyak. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul? Hei. Dengar dulu. Udah. Gimana? Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Dengar dulu. Sulit ini teman-teman. Dengar lu. Bang, abang dari Aceh Bang. Dengar. Aceh. Aceh. Bang, ada berapa teman saya orang Aceh dia sudah meninggalkan agama Islam Bang. Dengar dulu, itu kafir semua tuh. Kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhanan Bang. Dengar dulu. Abang itu terlalu barbar mengatakan mempersekusi Islam. Kami orang Islam terkhusus di Aceh sudah nek. Ini jangan membawa rusuh sini Bang. Jangan. Baik, saya kasih Anda banner dulu ya. Memang kalau orang Muslim ini teman-teman kalau dibahas agamanya mereka kesetanan. Tapi kalau membahas agama lain, nih. Saya kasih abang contoh ya. Saya kasih contoh kajian. Sebentar. Bang, coba abang baca ini dulu. Baca. Bisa baca ya bang ya? Bisa baca? Bisa baca nggak? Bisa baca?
Patut dilihat dia buta huruf seperti Muhammad, teman-teman. Ini loh Bang, benarkah Bible dipalsukan? Ini sebentar, ini kalau orang Islam punya kajian. Kamu termur kamu wah. Kamunya dari tadi lari-lari kemana? Enggak. Kamu bilang kami orang Aceh sudah muak. Bang, kalau orang Muslim bikin kajian bahas agama Kristen, namanya dakwah. Sementara saya bikin kajian bahas agama Islam, kami sudah muak dengan orang-orang Karesteng. Ini gimana sih pola pikirmu? Kosakatamu terlalu barbar. Jadi barbar. Benarkah ini adalah bannernya orang Islam? Lihat nih Bang. Ini sponsor-sponsornya ini ormas-ormas Islam nih. Ini sponsor-sponsornya nih. Ada ormas Islam A, B, C, D, ormas Islam. Kajiannya apa? Benarkah Bible dipalsukan? Jangan membuat propaganda kamu. Orang mana kamu? Propaganda sih. Bang, gini saja. Gimana kalau saya tantang seluruh ulama-ulama di Aceh datang ke Polda Aceh membuat laporan kepada saya? Gimana? Berani nggak? Coba dengarkan. Seluruh ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam datang ke Polda Aceh membuat laporan kepada saya. Berani nggak? Jangan kau tantang. Suruh kamu nanti. Datang ke Polda Aceh buat laporan. Kau tantang, babi. Gimana suruh membuat laporan malah kabur kan? Kabur. Gimana sih? Bentar, teman-teman, sebentar. Sabar ya, sebentar. Oke, teman-teman sekalian ya, ternyata saya mendadak dapat perintah. Untuk apa? Biasa, antar. Oke teman-teman, lagi asik-asik nonton, saya harus melaksanakan pekerjaan saya teman-teman. Saya harus mengantar. Sebenarnya kalau bisa saya nyalakan sambil di jalan, tapi nanti kita kena ban teman-teman. Ya, saya mau nganter nih teman. Nih kalau teman-teman nggak percaya nih ya. Nih teman-teman lihat tuh, nih saya matikan dulu kamera saya ya, lihat nih. Nah tuh, nih saya balikin kamera saya ya. Nah tuh, ya tuh kelihatan langitnya. Ya saya mau berangkat ini teman-teman. Oke lah teman-teman ya. Ternyata saya harus mengantar dulu. Ya apalah boleh buat, apa boleh baut, ya tertunda. Oke teman-teman ya, sebelum kita akhiri acara kita, sekali lagi teman-teman, kita ada program kita yaitu mendirikan rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa ya. Kita memang perlu tempat rumah apologet teman-teman supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa betul-betul menjadi full timer gitu ya. Menjadi seorang yang fokus begitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tergerak hati ingin membantu berpartisipasi bersama-sama mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa memberikan support di yang tertera di layar itu. Silakan teman-teman, kalau teman-teman tergerak hatinya. Sambil saya jalan teman-teman, nanti kalau sinyal saya hilang, berarti saya sudah ada di jalan. Sinyal ini suka habis-habis gitu. Atau kita lanjutkan saja ya. Kalau kita lanjutkan, tapi nanti bisa kena ban. Harus kalau dilanjutkan itu ya. Kalau dilanjutkan ya bisa ini.
Nih teman-teman, kita lanjutkan. Supaya teman-teman tahu ya. Oke, kalau sinyal hilang berarti kita sudah hilang ya teman-teman ya. Ini kita sedang... Bapak Ibu, kita sudah dengar debat ini dan mari kita merenungkan firman Tuhan dan menyimak firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang senantiasa memberkati, menguatkan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunan-terunanmu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpulan-gumpulan asap. Matahari akan berubah
menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ayat 1, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahkan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita baca, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan Dia hidup dan diangkat ke surga, dan Dia naik ke surga. Hal ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar menyelamatkan manusia yang berdosa, di mana Yesus sudah menolong dan menebus kita dari dosa kita melalui kematian dan kebangkitannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan ragu untuk percaya Yesus, karena Dia jalan dan kebenaran itu. Barang siapa mengakui Dia di hadapan manusia, maka Allah sendiri atau Yesus sendiri mengakui dia yang percaya itu di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita menerima dan mengakui Yesus adalah Dia yang berkuasa di dunia dan di akhirat. Dia yang menghakimi manusia. Maka dari itu kita senantiasa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak penderitaan, tetapi Yesus tetap Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menolong, yang memberkati, dan yang menuntun kehidupan kita. Ya, bagi Bapak Ibu, biarlah video ini dan juga renungan ini memberkati, menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.